Selamat siang teman-teman sekalian. Saya ingin mengomentari Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko ini memang kalau dilihat dari sisi filsafat eksistensialis, dia manusia merdeka gitu kan. Dia berpartai tapi menjadi antitesa partainya sendiri dalam pemilihan siapa capresnya gitu kan. Ya saya pikir kebebasan itu sangat penting gitu kan di dalam bernegara dan berbangsa ini gitu kan. Di ruang publik itu harus ada kebebasan gitu kan. Di dalam politik itu ada suatu komitmen untuk bersama berjuang. Tapi ketika kita berbeda pendapat, ya itu kebebasan itu sangat penting. Kebenaran itu harus bersama dengan kebebasan gitu kan. Dan kebebasan itu memiliki konsekuensi gitu kan. Jadi misalnya Budiman nanti dipecat sama PDIP, itu suatu konsekuensi gitu kan. Tapi kita harus mendapatkan pelajaran dari kasus Budiman ini bahwa ya di dalam berpolitik itu tidak ada sesuatu yang bersifat mutlak, absolut. Semuanya adalah punya relasi gitu kan. Kesepakatan itu. Ya mungkin itu sesuatu yang dibangun oleh Budiman sejak kecil ya, bebas gitu kan. Dulu dia melawan Soeharto saja tidak takut, apalagi berseberangan atau menjadi antitesa dengan PDIP gitu kan, demi suatu idealisme atau istihad politik Budiman itu sendiri. Jadi manusia merdeka, Budiman itu memperlihatkan dirinya merdeka gitu kan. Kalau dia memperjuangkan tentang ide kemerdekaan itu. Meskipun ada kabar ya Budiman sangat kecewa bahwa selama 2 periode kepemimpinan Jokowi ini dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan sokongan dari partai mungkin ya untuk menjabat suatu jabatan bersifat publik gitu kan. Ya tentu saja ini juga sebagai suatu variabel yang bisa dianalisis, tapi memang saya lihat itu sisinya itu ketika kita punya pendapat, kita berbeda dengan orang ya kita harus berani gitu kan. Jadi saya pikir Budiman memberikan terobosan di dalam menyegarkan gitu kan, memanaskan kompetisi ini nih. Meskipun ya kita tidak setuju juga misalnya kalau ini hanya sekedar pragmatisme politik gitu kan. Justru di dalam politik itu membutuhkan suatu tujuan yang jelas gitu kan, strategis. Apa yang disampaikan oleh Budiman kan dia berbicara tentang perlu pemimpin yang strategis dan memahami hal-hal yang partikular. Ya intelijen seperti itu ya, strategis, intelijen, aktivis ya seperti itu. Maka dari itu kita tidak melihat sisi yang personal ya. Ini Budiman berbicara tentang kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara ya. Kalau itu alasannya yang dia ungkapkan seperti itu ya kita masih bisa menerima gitu. Kita terima dia ya, dia ingin merdeka berpendapat, dia ingin memilih seorang pemimpin yang menurut dia baik gitu kan. Tapi ini tidak umum untuk PDIP gitu kan. Kader itu harus disiplin, ikut partai gitu kan. Ya Budiman harus ikut konsekuensinya bila dia dipecat gitu kan. Dia harus berjuang terus gitu kan. Kita lihat bagaimana perjuangan dari Budiman menjadi antitesa PDIP. Terima kasih.